Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor konsumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga HWNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, dan kedelapan ULTJ. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang di hari ini ditutup di harga 6.425 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari asing, ya terlihat ada sedikit net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF masih ya bisa ditarik seperti ini ya. Dia di dalam pola symmetrical triangle-nya dan terus membentuk higher lower high. Jadi apakah menarik? Menarik nih. INDF kembali ke atas, EMA 200-nya di atas 6.400. Jadi peluangnya minggu depan naik. Targetnya 6.600. Jadi kalau ditarik ini ya, kalau sesuai pola symmetrical triangle-nya, targetnya itu bisa ke 7.500, 7.600 untuk INDF. Dan sekarang juga INDF itu masih murah. Yang penting sabar. Sektor consumer memang belum dilirik sama market ya, dan nggak kemana-mana sahamnya, tapi bagus technical INDF nih, dan juga di bawah harga wajarnya, dan fundamentalnya juga bagus. Yang penting sabar. INDF konsisten bagi dividen dan sekarang di bawah harga wajarnya, jadi menarik disimpan jangka menengah 3-4 tahun ke depan juga masih bagus menurut saya untuk INDF, atau 1-2 tahun ke depan juga potensinya bisa tuh kembali ke harga wajarnya untuk INDF. Dan juga INDF ini kan sudah lama di bawah, tinggal nunggu break 6.800 ini, lanjut strong uptrend, bahkan bisa 7.400 dan bisa kembali ke 8.000 untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa. Harga sekarang kasih aja toleransinya 6.200, jebol itu cut loss dulu, bisa. Nanti buyback di 6.000. Jadi seperti itu untuk INDF. MACD-nya juga mengarah ke atas, hampir membentuk golden cross. Barchat di bawah 0 makin tipis, volume biasa aja ya, memang belum ada flow ke sana. Jadi seperti itu. Untuk INDF, langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang hari ini malah ditutup menguat 1,47% ke harga 8.625. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Broker semarinya belum ada. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau digambar seperti ini, ada resistennya di 8.800, supportnya itu idealnya memang di 8.400, tapi memang ada support minor di 8.600 yang beberapa kali di reject. Sepertinya tetap INDF hari Senin atau minggu depan itu peluangnya uji resisten 8.800 karena volume 2 hari meningkat dan dia membentuk candle bullish, angle pink, dan breakout lagi resisten minor di 8.600. Jadi seperti itu. Untuk ICBP, apakah menarik? Menarik ya. Kalau mau coba beli di harga sekarang, buy on breakout, cut loss saja kalau dijebol 8.400. Jadi cut lossnya paling mentok 4%. Target profitnya ke 8.800 dan bisa sampai, kalau dipatahkan 8.800, trend line downtrendnya ini, target kenaikannya 9.200 sampai 9.400. Risk rewardnya bisa seperti ini dihitungnya ya. Dan juga ini masih di bawah harga wajarnya. Cut loss saja kalau dijebol 8.400, cut lossnya paling 3%, target profitnya langsung tarik aja 9.400, 9%. Jadi risk rewardnya 1:3. Cuman perlu kesabaran karena sahamnya ini pergerakannya lambat kalau mau. Tapi kalau dapat 3-6 bulan ke depan 9%, itu kan lebih tinggi juga dari reksadana, dan juga belum lagi dividen. Nah, kalau dividennya 2-3% udah dapat 11%. Ya seperti itu hitung-hitungannya. Kalau Bapak Ibu mau profit cepat, jangan swing trade atau investasi di ICBP. Kalau ICBP ini memang lambat gerak tapi aman, defensif, dan juga berfundamental bagus di bawah harga wajarnya, masih harga sekarang. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga, ada WNPR yang hari ini ditutup di harga 4.020, menguat tipis 0,24%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WNPR kembali lagi ke supportnya 4.000 ya. Ya ini area bagus. Kalau mau coba beli aja.
cut loss saja kalau dijebol 4000 udah cut lossnya bisa di 3940, 3970 cut loss saja menurut saya. Kalau dia sampai jebol berarti berpotensi ke 3800. Saya biasa cut loss dulu kalau memang niat ya, terus saya buyback di 3800, atau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 380, jadi potensi kerugian sekitar 6% kalau jebol 3800. Targetnya kemana? Kalau UNPR nih rebound, targetnya karena ini dia lagi konsolidasi, hapus saja 4200, itu targetnya 4400. Tapi yang perlu diperhatikan ini UNPR rawan ya, dia terus membentuk higher low. Satu, area ini dua. Nah, tapi kalau dia mantul ya bisa aja cut loss saja, pokoknya cut loss kalau niatnya trading ya. Kalau dia jebol 4000, atau kalau Bapak Ibu kasih toleransi 3800 jebol, itu udah jangan ditahan-tahan lagi, berarti dia lanjut downtrend. Kalau ditarik tren dari atas, dia sebenarnya sudah mematahkan tren downtrendnya ini, cuman gagal ya. Ya lihatlah konsolidasinya ini bagus nggak? Kalau dilihat dia membentuk candle doji volume besar, ada peluang rebound. Target reboundnya itu 4100 sampai 4200. Itu aja dulu terdekat seminggu ke depan. Kalau dikasih sampai 4400, itu cukup luar biasa ya. ISG pasti reboundnya cukup tinggi, bisa all time high dan bisa sampai 6800 untuk ISG ya. Kalau saham-saham big cap semuanya terbang atau rebound. Jadi seperti itu. Untuk UNPR ya, ini kalau mau beli ya ini area buy, area support. Langsung saja ke saham keempat, ada MSP yang hari ini ditutup di harga 955 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya HMSP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP sudah beberapa hari selalu reject area support 950. Apakah menarik? Sepertinya menarik, sepertinya udah nggak valid lagi juga rounding topnya ini. Ada peluang sektor consumer minggu depan rebound. Target rebound HMSP ini terdekat itu 980 dan sampai 1000. Risk rewardnya juga menarik nih kalau niat beli HMSP. Cut loss saja kalau dia jebol 940 bisa di 935 dari harga sekarang. Berarti 2,5%, 3% maksimal cut loss, dan target profitnya langsung tarik 1000. Cuman perlu waktu, itu aja. Cut lossnya 2,2%, target profitnya sampai 4,5%. Jadi 1:2. Ini menarik kan? Cuman perlu kesabaran dan harus disiplin cut loss. Tapi kalau saya lihat HMSP sepertinya akan mempertahankan 950. Dan juga HMSP ini kalau dibilang murah, sangat murah di bawah harga wajarnya. Cuman belum ada yang mau ngerek. Nunggu ada sentimen bagus mungkin baru dikerek dan baru partisipasi big fund lainnya ya. Tunggu satu big fund tarik gitu. HMSP ini di atas 1050. Nah, bisa ikutan tuh big fund lainnya. Dan pasti aja dengan ada sentimen news mungkin yang positif dan bagus di HMSP. Jadi seperti itu ya. Kalau belum ada sentimen, belum ada yang angkat, ya tektokan aja. Maksimal juga kenaikannya kalau rebound ya 1000 aja. Jadi seperti itu. Untuk HMSP sudah murah dan harusnya juga nggak jebol 940 ya. Kalau mau beli tadi cut loss-nya mentok 3%, udah tipis saja tuh, relakan. Karena ini saham downtrend dan MACD-nya padahal sudah membentuk golden cross, barcat di atas 0 juga terbentuk dan volume lumayan lah. Jadi menurut saya tetap ada peluang rebound dia minggu depan, minim 980. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang hari ini ditutup menguat 0,49% ke harga 30.650. Kalau dilihat bid offernya sangat tipis. Kalau dilihat dari asing minggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM juga bagus, sudah di area support ya. Kalaupun mau beli paling cut loss-nya 3%. Targetnya kemana? Targetnya 32.000. Dari harga sekarang itu bisa naik sekitar masih 4%. Tuh lumayan kan, cut loss-nya tadi berapa? Nih bahkan 5% bisa naik ya. Cut loss-nya 3% aja nih. Jadi risk reward-nya 1:1,5. Apalagi kalau GGRM nih ada sentimen bagus, nanti grup sektor konsumer naik ya, bisa targetnya tuh 34.000 karena GGRM ini konsolidasinya di range yang cukup lebar, 30.000 support dan resisten 34.000, dan sekarang dia di area support. Cuman sayangnya dia terus membentuk higher low ya. Tapi ini sudah mulai konsolidasi dan volume meningkat, sepertinya bertahan ya. Jadi cut loss-nya tipis saja. Kalau mau pakai cut loss
dia turun dari 30.000. Kalau nggak mau pakai cut loss, ini saham berfundamental bagus, cuman ya masih tertekan. Itu aja, tinggal nunggu siapa yang mau ngerek Big Fund. Kalau Big Fund ada satu yang ngerek, ya Big Fund yang lain kemungkinan besar ikut. Ini kan nunggu momentum aja mereka nih, siapa yang mau ngerek duluan. Itu masalahnya, apakah menunggu sentimen positif, ada berita bagus di emitennya, baru tuh mungkin ada yang berani kerek. Kalau belum ada, ya gitu-gitu aja, naik turun 1-3%. Jadi seperti itu. Untuk GGRM, langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari ini ditutup di harga 1.880. Dilihat bid offernya juga sangat-sangat tipis. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor juga masih bertahan. Sayangnya dia gagal terus melewati 1.900 ini kalau dihapus ya. Nah, dia jebol juga roundingnya, neckline-nya 2.000. Harga psikologis apakah sudah tercapai penurunannya? Sepertinya belum ya, karena harus turun sampai 1.800. Tapi dia selalu bertahan nih. Apakah menarik? Harga sekarang nggak menarik. Dia memang di bawah harga wajarnya, masih murah. Cuman ya kalau dapat dikasih ya beli di bawah aja. Atau kalau nekat beli di harga sekarang, tinggal cut loss. Kalau ada jebol 1.800, bisa cut lossnya mentok 5%. Target profitnya kemana? Target profitnya ke 2.000. Kalau itu di breakout, itu bisa ada tanda-tanda untuk Mayor kembali uptrend kalau sudah di atas EMA 20-nya ini. Jadi seperti itu untuk Mayor. Untuk sekarang ya ini jauh memang dari supportnya 1.800. Kalau nekat ya boleh, karena ini dia 4 hari minggu ini sudah konsolidasi. Jadi bertahan tuh di 1.880. Ya mendekati resisten lah. Ya nekat aja kalau mau beli. Cut lossnya tadi seperti saya bilang di bawah 1.800, dia jebol itu jual aja. Berarti lanjut downtrend. Jadi seperti itu. Untuk Mayor tetap peluangnya ada potensi rebound kalau sektor consumer juga rebound minggu depan. Sepertinya rebound ya. Mungkin satu hari ada tuh peluang rebound sektor consumer minggu depan. Langsung saja ke saham ke-7. Ada AISA yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,56% ke harga 176. Kalau dilihat transaksi asing minggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, AISA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA pelan-pelan naik, tapi kalau mau bagus, AISA breakout dulu 180 dan itu ada pola rounding top atau nanti dia konsolidasi ya. Nih, harga sekarang nanggung kalau baru beli. Kalau mau beli ya seminggu yang lalu di area 170 sampai 172 ini area beli. Kalau di area sekarang udah nanggung, mending sekalian nunggu dia breakout. Kalau dia breakout 180 ya bisa buy on breakout dengan target terdekat 190 sampai 200, dan kebetulan dekat 200 itu ada EMA 60-nya. Jadi apakah menarik? Belum kalau baru mau beli ya. Tapi kalau yang sudah punya ya ini menarik, karena dia akan mencoba breakout 180 minggu depan. Jadi seperti itu. Untuk AISA, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk. Ya hari Senin dia harus langsung rebound, langsung breakout aja 180 agar lebih bagus pergerakannya seminggu ke depan. Seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham terakhir, ada WLTJ yang hari ini ditutup di harga 1.600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ULTJ hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, akhirnya ULTJ tidak terlihat saya juga ya. Dia akhirnya rebound seperti yang waktu itu saya bilang. Kalau mau beli, belinya di 1.550 sampai 1.570. Lumayan tuh ditarik naikkan, dapat 3%. Dan apakah ini valid? Sepertinya valid ya. Jadi ada peluang minggu depan kalau sektor consumer rebound, big cap lainnya dia juga rebound nih. Targetnya kemana? 1.700 untuk ULTJ. Jadi seperti itu. Untuk ULTJ ini saham berfundamental bagus, MACD-nya juga bagus, mengarah ke atas. Yang penting sabar, itu aja kuncinya. Ya. Cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar trading, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer,
menganalisa time frame chart yang lebih kecil untuk scalping ya, bukan swing trade, dan juga menganalisa bandarmologi yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli sahamnya, dan juga menganalisa bandarmologi end of day, arah hunter dan ARB hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya ada di belakang, kelasnya berbayar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang cuman mau rekomendasi harian, bisa trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Yang tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga minggu depan bisa kembali cuan.